Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya nih Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini saya akan membahas satu materi, yaitu apa bagian tubuh kita yang kata para ahli merupakan otak kedua. Mungkin saja Bapak Ibu itu hanya mengerti bahwa otak itu satu, yaitu yang di kepala sampai sumsum tulang. Nah, ternyata para ahli mengatakan ada bagian tubuh lain yang katanya merupakan otak kedua. Kalau kita membayangkan otak itu kan berarti bisa mengatur semuanya. Nah, bagian tubuh tersebut juga bisa melakukannya, seolah-olah itu fungsinya sama seperti otak kita. Sebelum memulainya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Mana tahu mereka butuh informasi yang Bapak Ibu simak ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Otak manusia itu sering disebut dengan central nervous system atau susunan saraf pusat. Otak di dalam kepala kita ini sampai ke sumsum tulang. Dalam otak itu mengandung banyak sekali sel saraf. Bahkan dikatakan bermiliar-miliar sel saraf. Tujuan atau fungsi daripada otak manusia itu adalah untuk mengatur semua organ tubuh. Misalnya ketika kita bergerak, itu juga atas perintah dari otak. Misalnya tubuh kita ingin mengeluarkan hormon, juga perintah dari otak. Penciuman, pembauan, atau pendengaran semua diatur oleh otak. Jadi memang susunan saraf pusat ini merupakan salah satu organ vital dari tubuh kita. Kembali ke pokok permasalahan atau pokok bahasan kita adalah bagian tubuh mana sih kira-kira yang dikatakan para ahli merupakan otak kedua. Yuk kita lihat. Ternyata organ tubuh yang katanya merupakan otak kedua manusia adalah sistem saluran pencernaan, sehingga dikatakan atau disebut adalah second brain. Kalau tadi otak merupakan susunan saraf pusat atau central nervous system, pada saluran pencernaan sering disebut dengan enteric nervous system. Jadi sistem saraf pada saluran pencernaan. Kira-kira apa sih alasannya dikatakan bahwa saluran pencernaan ini merupakan otak kedua? Ada 4 hal alasannya. Kita lihat yang pertama ya. Mengandung banyak juga sel saraf ya, kurang lebih antara 100 sampai 500 juta saraf. Nah, sel saraf pada sistem pencernaan ini itu terbanyak kedua setelah otak kita. Otak itu bermiliar ya, bahkan dikatakan 100 miliar, sedangkan pada saluran pencernaan itu terbanyak kedua, kurang lebih antara 100 sampai 500 juta sel saraf. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua dikatakan bahwa saluran pencernaan itu bisa bekerja independen tanpa pengaruh otak. Kalau tangan, penciuman dan sebagainya itu adalah karena pengaruh otak. Nah, dikatakan bahwa saluran pencernaan bisa bekerja independen tanpa pengaruh otak. Nah, kenapa demikian? Kita lihat contohnya nih, kontraksi sel atau polos saluran pencernaan itu memang dipengaruhi oleh saluran pencernaan sendiri, misalnya gerakan ususnya gitu ya, atau kerja daripada sel kelenjar mukosa, atau hormon atau kelenjar endokrin pada saluran pencernaan, atau aliran darah yang memasuk saluran pencernaan, reaksi imun dan proses inflamasi itu bisa dilakukan oleh saluran pencernaan sendiri tanpa pengaruh dari susunan saraf pusat atau otak kita ya, otak yang pertama itu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah saluran pencernaan itu bisa bekerja seolah-olah seperti fungsi luhur daripada otak. Contoh misalnya gini, usus itu menghasilkan neurotransmitter yang namanya serotonin. Nah, serotonin ini merupakan hormon bahagia. Seseorang itu bisa bahagia karena ada hormon serotoninnya ya, salah satunya itu ya, di samping yang lain misalnya melatonin dan sebagainya.
Ternyata serotonin ini bisa diproduksi oleh dua organ. Yang pertama adalah otak kita, dan yang kedua adalah saluran pencernaan sendiri. Jadi dengan demikian disimpulkan bahwa saluran pencernaan ini bisa berfungsi seolah-olah seperti otak. Yang kedua adalah mikrobiota atau mikroba dalam saluran pencernaan pada usus itu bisa menghasilkan neurotransmitter yang disebut GABA. Nah, GABA ini nanti yang membantu tubuh kita untuk mengendalikan perasaan cemas dan juga perasaan takut. Jadi fungsinya ini juga hampir sama seperti fungsi otak kita ya. Jadi ini adalah alasan yang ketiga. Nah, bagaimana alasan yang keempat? Alasan yang keempat bahwa saluran pencernaan itu di samping bisa dipengaruhi oleh otak, ternyata saluran pencernaan itu bisa mengatur otak juga. Jadi dia timbal balik gitu. Otak mempengaruhi pencernaan, pencernaan juga bisa mempengaruhi otak. Nah, bagaimana kira-kira makna daripada saluran pencernaan kok bisa mempengaruhi otak? Otak itu dipengaruhi oleh susunan pencernaan. Ini sering disebut dengan istilah gut-brain axis. Gut itu pencernaan, brain itu otak. Axis adalah hubungan timbal balik, yang bisa diartikan adalah hubungan atau interaksi dua arah antara pencernaan dan juga otak. Jadi antara otak dan saluran pencernaan itu ada komunikasi. Nah, komunikasinya itu bisa melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur saraf atau neuronal, yang kedua adalah humoral, dan yang ketiga adalah endokrin atau hormonal. Yang berikutnya kita lihat bahwa ternyata hubungan antara pencernaan mempengaruhi otak ini bisa melalui cara. Yang pertama, mikrobiota saluran pencernaan itu bisa mempengaruhi perkembangan dan fungsi otak. Makanya sekarang ini pada anak itu harus diberikan mikrobiota yang bagus. Misalnya ASI. ASI itu mengandung mikrobiota yang baik, yaitu Lactobacillus maupun Bifidobacter. Apabila mikroba yang ada dalam saluran pencernaan ini tidak baik jumlah maupun keseimbangannya antara mikroba yang baik tadi maupun yang patogen, ini akan mempengaruhi yang namanya perkembangan dan juga fungsi otak. Yang banyak diteliti ternyata mikroba atau gangguan mikroba dalam saluran pencernaan itu bisa mempengaruhi otak, yaitu neuropsikiatri, misalnya nih depresi, kecemasan, autism, schizofren, Parkinson, dan juga demensia Alzheimer. Pada anak-anak itu ada penelitian yang mengatakan bahwa gangguan keseimbangan antara mikroba yang baik dengan mikroba yang patogen itu bisa ditemukan pada anak-anak yang mengalami autis. Ini merupakan jalur daripada si saluran pencernaan itu mempengaruhi otak. Bagaimana aspek klinisnya? Apa yang bisa kita lihat dalam praktek sehari-hari? Jadi otak bisa mempengaruhi saluran pencernaan, demikian juga sebaliknya. Pencernaan bisa mempengaruhi otak. Bagaimana otak bisa mempengaruhi saluran pencernaan? Kita lihat ya. Jadi otak itu ternyata bisa mengontrol komposisi daripada mikroba saluran pencernaan, di mana nanti fungsinya itu adalah untuk pemenuhan nutrisi pada pencernaan, jalur endokrin, yang semuanya ini nanti akan mempengaruhi fungsi pencernaan dan juga jalur saraf. Ini adalah salah satu pengaruh dari otak ke saluran pencernaan. Yang kedua, kita lihat apabila seseorang itu suasana hatinya baik dan tidurnya juga cukup, itu akan memicu otak untuk mengeluarkan yang namanya serotonin, dopamin, melatonin, dan molekul imun. Semuanya ini merupakan neurotransmitter yang membuat perasaan senang. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita senang, berarti kesehatan saluran pencernaan juga akan baik. Ini bisa kita lihat misalnya nih, seseorang yang tidak bahagia, seseorang yang stres, misalnya ketika dia mau ujian atau berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan atau menegangkan, biasanya seseorang itu bisa mengalami sakit perut, kembung, atau subah segala macam. Ini merupakan salah satu contoh otak itu berpengaruh pada saluran pencernaan.
Nah, interaksi sosial dan fisik juga yang positif akan melepaskan dopamin yang akan mempengaruhi peristaltik atau kesehatan saluran pencernaan ini. Jadi ini bisa kita lihat pengaruh otak ke saluran pencernaan. Bagaimana kebalikannya? Pencernaan mempengaruhi otak. Bagaimana aplikasi klinisnya? Nah, kita lihat nih ya. Mikroba yang ada di saluran pencernaan itu akan mengontrol aktivitas otak melalui jalur saraf neuron dan juga jalur imun. Jadi nanti kalau misalnya kesehatan saluran pencernaannya bagus, maka sistem imun kita juga akan bagus. Pola makan yang sehat itu akan mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran pencernaan yang akan memproduksi serotonin. Jadi orangnya akan bahagia, tidurnya juga akan teratur ya. Jadi kalau misalnya saluran pencernaannya bagus, maka otaknya juga fungsinya akan bagus. Yang berikutnya kita lihat, mikroba di saluran pencernaan itu turut mempengaruhi kerja otak dan juga perilaku dan kondisi psikis seseorang. Nah, ini merupakan bagaimana sih aplikasi klinis dari pencernaan mempengaruhi otak. Nah, jadi kalau misalnya kita gangguan pencernaan, sakit perut segala macam, itu otomatis bisa mengganggu tidur kita, mengganggu mood kita, dan sebagainya. Nah, paling banyak gangguan saluran pencernaan ini diakibatkan oleh mikroba atau mikrobiota. Dan mikroba atau mikrobiota ini, keseimbangan ini tuh akan dipengaruhi oleh jenis makanan kita. Kalau makanan kita merupakan makanan yang sehat, misalnya sayur, buah-buahan, tentunya juga mikrobanya juga akan tercipta. Yang dominan adalah mikroba yang baik atau mikrobiota yang baik atau yang normal, yang bukan yang patogen. Ini Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan tentang pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tubuh kita mempunyai yang namanya otak kedua, yaitu sistem saluran pencernaan. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dadah.